Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya di hari Rabu bulan Maret 2024, di akhir bulan Maret dan akan menjumpai awal April. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan puasanya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan ibadahnya, dikabulkan doa-doanya, lalu diwujudkan cita-citanya. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita masih akan sama-sama belajar seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi masih seputar puasa Ramadan. Kalau kemarin kita belajar tentang apakah menangis itu membatalkan puasa atau tidak, lalu sebelumnya kita juga belajar tentang apakah bila kita itu berwudu lalu berkumur dan tertelan airnya itu membatalkan puasa atau tidak, kan gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin dianggapnya simpel tapi sebenarnya kita perlu untuk mengetahuinya, karena walaupun dianggap simpel sebenarnya nggak sepele, karena itu juga ada hukumnya, kan seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih untuk yang selalu support, yang selalu like, komen, share, untuk yang selalu nonton dan juga yang udah subscribe. Itu menambah semangat saya untuk terus membagikan konten-konten, berbagi hal-hal seputar keagamaan yang bukan maksudnya untuk menggurui, tetapi kita sama-sama belajar bareng gitu konsepnya. Jadi ketika ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau ada kekurangan, saya welcome untuk masukan dari teman-teman semuanya agar apa yang kita bahas ini menjadi lebih sempurna gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apabila telinga kemasukan air itu membatalkan puasa atau tidak, gitu ya. Jadi ada juga yang menanyakan kepada saya bahwa nek poso terus mandi ora sengojo kemasukan air telinganya itu membatalkan puasa apa tidak, kan gitu ya. Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Nanti minta tolong dikoreksi apabila apa yang saya sampaikan ini kurang tepat. Jadi teman-teman, para ulama itu menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah sampainya sesuatu pada rongga bagian dalam tubuh atau jauf melalui rongga bagian luar yang terbuka. Jadi kalau kemarin saya bilang jauf itu adalah rongga bagian dalam seperti halnya rongga mulut atau rongga tenggorokan, itu karena kita kemarin sudah membahas tentang menangis atau juga membahas tentang berkumur gitu. Jadi karena berkumur dan menangis itu adalah ada di bagian kepala, maka yang dimaksud jauh di situ adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan gitu ya. Nah, kita akan belajar lagi. Kalau dari telinga kira-kira membatalkan puasa atau tidak, kan sama-sama masih dalam kepala kan gitu. Jadi dalam kitab Asy-Syirbini dalam Al-Iqna menyebutkan bahwa sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama adalah sampainya suatu benda meski sedikit seperti buah simsim secara sengaja dalam kondisi normal serta tahu keharumannya pada rongga bagian dalam tubuh melalui rongga bagian luar yang terbuka. Jadi ada dua pendapat yang akan saya sampaikan dalam diskusi kita kali ini. Ini masih sama-sama dalam mazhab Syafi'i, tapi walaupun dalam satu mazhab itu ada dua pendapat yang bertentangan. Kita akan membahas satu pendapat dulu ya. Yang pertama adalah mengatakan telinga itu termasuk rongga luar yang terbuka. Jadi apabila ada sesuatu yang masuk melalui telinga dan sampai pada rongga bagian dalam, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama.
berangkat dari pendapat ini, kita akan mencarinya dalam suatu kitab dulu, yaitu dalam kitab Fiqhul Manhaji atau Fikih Manhaji, menyebutkan bahwa rongga luar yang terbuka itu adalah mulut, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah kubul, yang keempat adalah dubur dari laki-laki maupun perempuan. Itu pendapat yang pertama. Jadi rongga luar yang terbuka menurut pendapat yang pertama ini ada 4: mulut, telinga, kubul, dan dubur. Apabila sesuatu masuk melalui keempat-empatnya ini dan masuk sampai ke dalam bagian tubuh, maka hal itu membatalkan puasa. Itu pendapat yang pertama. Lalu dari pendapat ini kita bisa merinci beberapa hal. Yang pertama adalah puasa tidak batal bila air yang masuk ke dalam telinga saat mandi itu, yang mana mandi tersebut merupakan mandi wajib atau mandi jinabah atau mandi sunnah. Jadi ketika kita melakukan mandi junub dan air itu masuk ke dalam telinga, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa karena memang mandinya itu dianjurkan, diwajibkan, dan semuanya harus terbasuh seperti itu. Yang kedua, puasanya batal apabila mandinya mandi mubah. Mandi mubah itu seperti halnya mandi biasa, mandi membersihkan badan, mandi untuk menyegarkan tubuh. Itu apabila ada air yang masuk melalui telinga, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu membatalkan puasa. Lalu ada lagi pendapat yang masih sama dengan pendapat yang pertama, yaitu dari Syekh Abu Bakr Syata Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Thalibin. Dalam kitab ini juga diperinci hukum-hukum apabila air masuk ke dalam telinga saat berpuasa. Yang pertama itu batal secara mutlak, baik melebih-lebihkan. Maksudnya melebih-lebihkan itu dalam kita menggunakan air itu berlebih-lebihan, kerucuk, biar-biur gitu. Nah, itu berlebih-lebihan. Nah, ini membatalkan secara mutlak, baik itu penggunaan airnya berlebih-lebihan atau tidak berlebih-lebihan. Nah, ini berlaku dalam permasalahan aktivitas yang tidak dianjurkan, misalnya seperti basuhan keempat dalam wudhu. Wudhu itu kan basuhannya 3 kali, tapi kalau dalam berwudhu ia membasuh sampai 4 kali dan masuknya air ke dalam telinga, maka itu membatalkan puasa. Lalu menyelam ke dalam air atau berenang. Jadi apabila berenang atau menyelam sehingga air masuk ke dalam telinga sampai ke dalam rongga bagian dalam, maka itu secara mutlak membatalkan puasa, sebab hal itu tidak dianjurkan. Ketika puasa tidak dianjurkan untuk berenang, apalagi diwajibkan, kan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah itu sama dengan yang tadi, mandi yang sifatnya mandi mubah, mandi yang membersihkan badan, yang menyegarkan tubuh, dan kemasukan air telinganya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka hal itu secara mutlak membatalkan puasa. Lalu yang kedua, rincian yang kedua, membatalkan jika berlebih-lebihan. Nah, hal ini berlaku dalam aktivitas semacam berkumur yang dianjurkan saat berwudu. Nah, kita udah bahas kemarin ya. Jadi berkumur saat berwudu ketika berpuasa itu boleh, asalkan berkumurnya itu di bagian mulut depan, tidak sampai ke bagian belakang sehingga tidak sampainya air tertelan dalam rongga mulut kita gitu. Jadi boleh berkumur, tapi berkumurnya di bagian mulut depan saja. Jangan sampai kita berkumur sampai ke bagian mulut bagian belakang mencapai rongga mulut ini, sehingga itu akan menyebabkan lebih banyaknya atau kemungkinan besarnya air akan masuk ke dalam tenggorokan gitu. Nah, itu tidak boleh. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu adalah berkumur dengan memutar-mutar air ke mulut bagian belakang sini, itu tidak boleh. Berarti itu membatalkan
puasa. Tapi kalau memutar air di bagian mulut bagian depan itu diperbolehkan karena itu akan meminimalisir air yang masuk ke dalam rongga tenggorokan seperti itu. Dan ketika kita berkumur di bagian mulut depan itu kita bisa, setelah berkumur kan serasa masih ada sisa air ya di dalam mulut itu, kita bisa membuangnya. Kita kumpulkan bersamaan bercampur dengan ludah, lalu kita buang, lalu kita kumpulkan lagi, kita buang. Saya seperti itu berkali-kali, mungkin sampai 3 kali setelah wudhu, seperti saya kumpulkan, saya buang, saya kumpulkan, saya buang, mencegah untuk agar tidak ada air walaupun sedikit itu masuk ke dalam rongga tenggorokan seperti itu. Nah gitu ya, jadi apabila berlebih-lebihan dalam berkumur itu membatalkan puasa. Perincian yang ketiga adalah tidak membatalkan secara mutlak apabila meskipun berlebihan ya, walaupun ini dilakukan berlebihan tapi itu tidak membatalkan puasa apabila di dalam mulut atau di dalam telinga itu terdapat najis, yang mana najis itu memang harus dihilangkan sebersih-bersihnya, sebab jika najis itu tidak dihilangkan maka sholatnya tidak sah. Maka walaupun ada najis dalam mulut atau ada najis dalam telinga dan kita menggunakan air dengan berlebihan berkumurnya, menggunakan air berlebihan dalam membersihkannya, itu walaupun ada air yang masuk itu tidak membatalkan puasa karena memang diwajibkan untuk membersihkannya dengan sebersih-bersihnya agar sholatnya sah. Seperti itu ya. Ini pendapat yang pertama. Lalu kita akan memasuki pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa telinga itu tidak termasuk rongga bagian luar yang terbuka, sehingga air yang masuk ke dalam telinga itu tidak menyebabkan puasanya batal. Pendapat ini dikutip dari Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam Syarhu Yaqutin Nafis. Maka beliau ini mengatakan begini: saya ingat satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang merupakan lawan dari qaul ashah. Jadi ini itu pendapatnya lawan dari pendapat yang tadi. Sama-sama mazhab Syafi'i, tapi beda pendapatnya. Bahwa puasa tidak batal sebab sampainya air ke telinga bagian dalam. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, kata beliau begitu dalam Syarhu Yaqutin Nafis. Jadi menurut beliau itu bahwa telinga itu adalah bukan merupakan rongga luar yang terbuka, sehingga kalaupun ada air atau sesuatu yang masuk melalui telinga itu tidak membatalkan puasa, kata beliau begitu. Lalu lanjut lagi bahwa Syekh Muhammad Asy-Syatiri mengatakan bahwa para ashabus Syafi'i sebelumnya telah menetapkan bahwa telinga merupakan rongga luar yang tidak terbuka. Nah, beliau mengatakan begini, dan para santri Imam Syafi'i telah menetapkan sebelumnya bahwa telinga adalah rongga luar yang tidak terbuka, maka bila sesuatu masuk melalui telinga tidak membatalkan puasanya. Nah, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan itu kan jelas ada dua pendapat yang bertentangan, walaupun sama-sama itu dari mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana cara kita untuk mengamalkannya? Menurut saya, alangkah lebih baik apabila kita berhati-hati, karena terdapat khilafiyah di antara para ulama. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, yang tadi saya sebutkan, yang tadi perinci itu tadi. Nah, kita bisa lebih berhati-hati agar air tidak masuk ke dalam telinga saat kita mandi dengan cara mungkin salah satunya begini. Jika kita mandinya itu mandi mubah, mandi untuk menyegarkan badan, untuk membersihkan tubuh, maka bisa kita siasati dengan kita mandinya bagian badan dulu. Badannya mandi dulu, setelah itu kita memandikan atau mencuci rambut kita gitu. Jadi tidak langsung biur gerujuk dari atas, sehingga meminimalisir kemungkinan air yang masuk ke dalam telinga. Nggak usah khawatir telinganya nggak bersih, kita bisa mensiasatinya dengan tangan kita dibasuhkan di air, lalu kita basuhkan ke dalam telinga. Jadi nggak biur nggak gitu. Jadi kalau itu kan lebih meminimalisir air untuk masuk karena kita hanya membasuhnya seperti ini.
kurang bersih, kita kan pakai sabun, dibasuh dulu, kita pakaikan sabun, kita basuh lagi sampai bersih, seperti itu. Jadi mau rambut dulu boleh, setelah itu baru badan, atau badan dulu, setelah itu baru rambut, tapi memisahkan membersihkan antara badan dan juga kepala atau rambut. Itu untuk meminimalisir air agar tidak masuk ke dalam telinga. Dan setelah itu juga kita akan melakukan wudhu. Jadi insya Allah telinganya tetap bersih, seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mensiasati. Kalau teman-teman punya cara yang lain, yaitu dipersilahkan, tidak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, manfaatnya sama, caranya boleh berbeda. Berbeda kalau kita mandi jinabat. Kalau kita mandi wajib itu digerujuk dari atas. Walaupun ada air yang masuk ke telinga, itu tidak membatalkan puasa, karena memang sifatnya mandinya wajib dan semua anggota tubuh itu harus basah, harus terkena air, karena sifatnya untuk mensucikan, seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin terdapat sesuatu hal yang kurang jelas atau apa yang saya sampaikan masih kurang tepat, saya welcome untuk masukannya. Jadi kita sama-sama belajar bareng. Mungkin ada sesuatu hal yang saya juga belum tahu, saya jadi tahu. Apa yang teman-teman belum tahu, teman-teman jadi tahu. Jadi kita sama-sama belajar, bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya, subscribe-nya. Mohon untuk like, share, komen, dan tonton terus. Tunggu terus konten-konten yang saya bagikan. Insya Allah kontennya ini ringan, jadi ringan tapi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita belajar hal yang ringan-ringan aja gitu loh. Jadi nanti bertahap. Bahkan yang ringan-ringan ini malah sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Gitu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.